sudah mulai bergerak secara bersamaan, bersembunyi di balik box yang sedang bergerak. Di bagian atas ada Juan yang coba mencari informasi, tapi Emgat kali ini cukup berdekatan, langsung diras saja oleh seorang Kocel, one on one dengan Dix, dan Dix berhasil ditumbangkan di sana. 1 tukar 1 sudah terjadi. Sementara Koja dengan granatnya coba dilemparkan ke arah seorang Kocel yang udah cukup sekarat di sana. Juan maju. Ada satu backup dari seorang Keong. 2 lawan 1 menjadi cukup sulit untuk seorang Ray. Menyisakan Kocel dan juga Rasha yang harus bertahan dari 3 orang Bigetron by Vitality kali ini. Keong coba untuk melakukan medikasi terlebih dahulu dan Juan berhasil untuk di pick off. Sementara Kocel bakal masuk, ada first contact yang diberikan oleh seorang Keong. Tapi kali ini ada tembakan balasan dan juga granat yang dilemparkan oleh seorang Rasha. Membuat kondisi menjadi sangat rumit. Karena 1 lawan 1 antara Koja dan juga seorang Rasha. Dan berhasil dimenangkan oleh EVOS Divine. Mantap sekali, pistol round yang luar biasa berhasil dieksekusi dengan maksimal. Rasha seperti biasa tampil dengan mantapnya, ketajaman aim dan juga situasi yang sebenarnya bisa aja dimenangkan sama Bigetron by Vitality. Menang pistol round. Nah, mereka akan juga cenderung bermain secara regroup dan buka tutup glue wall. Tapi Kocel cukup berani maju ke depan, tabrak menggunakan sebuah Valendes. Dan kita bisa lihat Keong berhasil dapetin 1 orang Rasha. Sementara Keong dapetin 2, tapi dibalas sama Ray dan juga Emgat. Nyisakan Keong aja sekarang sendirian aja. Keong melawan 3 player dari EVOS Divine. Sanggupkah Keong? Tidak sanggup ternyata. Keong harus dimakan sama sang macan putih. Terlihat antusias dari anak-anak muda berbakat ini. Dengan penuh emosional, mereka sukses secure round yang kedua. Apakah akan jadi 2-0 atau jadi 2-1 teman-teman? It's getting hot. 2-0 kali ini Bigetron masih coba untuk mencari kemenangan pertama mereka. Emgat, Rasha dan juga Kocel kali ini cukup berdekatan. Rasha coba untuk melakukan tembakan menggunakan 1 parafal dan berhasil menumbangkan Koja di kejauhan. Sementara Keong dan juga Dix masuk ke daerah seorang Rasha barusan. Kocel berhasil untuk mendapatkan 1 airdropnya di sana dan Keong tidak bisa berbuat banyak. Begitu juga dengan seorang Dix yang akan diajar dari 2 arah sekaligus. Menyisakan Juan yang tidak bisa berbuat banyak kali ini Aji Sven. Ya gimana nih Ja? Ya ampun. Di pick off sama adik-adik. Gimana nih? Katanya junior, tapi Anda di sekolahin, malah Anda yang di sekolahin ini sama EVOS Divine. Ayo tolong, Bigetron by Vitality tunjukkan aksi kalian sebagai yang hanya sendiri aja baru mendapatkan 4 kontribusi kill dari 3 round yang udah kita lalui. Sekarang Black Center di round keempat di buy round. Setelah tadi gagal Bigetron by Vitality, kita akan saksikan apakah bisa di Black Center yang kita tahu juga ini sebagai home ground dari drop zone. Anak-anak Bigetron tabrak maju ke arah Kocel, mundur ke belakang Kocel. Nice Berhasil dieksekusi lagi-lagi sama seorang Keong. Menggunakan trogonnya, lari lagi Kocel. Berhasil dapetin 1, tapi kita lihat Emgat berhasil dapetin Keong dengan cukup mudah. Dan Dix, awas di bait. Udah lumayan sekarat. Sekarang giliran Dix bakal di backup sama anak-anak dari Bigetron by Vitality. Tapi Ray, kita bisa lihat bakal ada wall of fire juga datang menuju ke Bigetron by Vitality. 1 persatu mulai di pick off sama anak-anak EVOS Divine. Tapi sekarang sisa Emgat aja, Emgat versus seorang Juan. Dan ternyata Juan membuktikannya. 1 angka pertama untuk Bigetron by Vitality. Seru banget dan ternyata Juan masih bisa sangat diandalkan menjadi orang terakhir barusan. Dan gue senang banget, dia tahu banget nih kayak main pakai Oscar, pakai Tatsuya oleh teman-teman Bigetron by Vitality barusan. Sementara kali ini setelah sebelumnya bermain di markas dari BTR, kita akan mampir sejenak ke markas dari EVOS Divine. Ada seorang Emgat yang akan berhadapan dengan Keong. Ada 1 tembakan yang mulai dirasakan oleh seorang Emgat di sana. Mungkin bakal ada 1 upaya backup dari seorang Kocel. Tapi Ray berhasil ditumbangkan oleh Juan. Koja juga menyusul di sana. Sementara Rasha
Berhasil secure 1 poin eliminasinya. Keong udah gak bisa selamat. Menyisakan seorang Juan yang harus berhadapan melawan 3 orang sekaligus. Bisakah berbuat banyak? Karena dia akan berhadapan dengan sang Wonderkid. MVP dari EWC kali ini. Zona sudah mulai menutup. Juan sudah mulai diburu oleh waktu. Max 7-nya bakal coba digunakan. Dan Aimgat yang berhasil mendapatkan poin eliminasinya. Ya ampun. Semakin panas dan sampai round kita menuju ke round kelima. Koja sama dengan Dix belum mendapatkan angka elim sama sekali. Benar-benar masih tergendong sama adik-adik Keong dan juga Juan tentunya. Kita lihat aja dari momen recap replay ini juga dari tadi Cyber. Kalau kita lihat DK Square pasti akan jadi emosional sekali karena EVOS Divine sering juga reset ke arah area DK Square. Wah, udah kena sense shockwave. Ketahuan 2 player setidaknya di sana. Bigetron by Vitality. Lebaran sayap coba dilakukan, tapi kali ini karena Bigetron by Vitality punya peluang untuk mendapatkan airdrop lebih dulu. Dan Kocel lagi jaga-jaga. Udah kelihatan sama Juan juga. Tinggal gimana Juan mainin momentumnya dan Koja. Koja nggak boleh kalah pick off lagi karena dari tadi kalau kita perhatiin Koja kalah pick off terus sama si Rasha sang Wonderkid. Saat ini anak-anak dari EVOS Divine lagi berusaha yang terbaik, mulai maju di sana Keong. Dan juga Aimgat tabrak menggunakan Valendes. Kocel berhasil dapetin Dix. My God, sangat efektif sekali Valendesnya dan tembak dari belakang Keong. Dengan SG2-nya masih belum berdampak apa-apa. Kocel udah sadar, ada depan mata. My God, Keong sendirian aja. Membuat situasi semakin buruk untuk Bigetron by Vitality. Kocel udah berada depan mata dari seorang Koja pun menjadi korban. Lagi-lagi Juan di sini mencetak angka. 1 orang Aimgat jatuh knockdown. Sempatkah di end di sana? Karena harusnya bakal ada cover dari anak-anak EVOS, tapi Juan dengan sebuah time turner masih bisa gocek 1. Ternyata dihentikan langkahnya sama Rasha di sana. 5-1. 5-1 EVOS Divine masih memimpin kali ini. Cukup baik gameplay yang ditunjukkan oleh seorang Juan, tapi dirinya sendiri tidak akan cukup untuk menghadapi 3 player yang sedang efektif sekali di masing-masing role-nya dari EVOS Divine. Rasha juga masih bisa sangat untuk melakukan hal tersebut. Dan pergerakan 3 player langsung ke arah kanan dari Bigetron. Kena tembak langsung seorang Dix di sana. Juan coba masuk ke daerah pertahanan lawannya. Rasha coba melakukan baiting terhadap 1 player, tapi Keongnya berhasil di pick off di sana. Dixnya juga menyusul, menyisakan 2 player saja nampaknya. 2 tukar 2 sudah terjadi. Ray bakal melakukan reviving terlebih dahulu. Keong tidak bisa diselamatkan lagi. Dan Juan bersama dengan seorang Koja sedang dalam tekanan kali ini. Coba untuk melakukan regrouping. Dan Aimgat dengan Scar chip 3-nya. Coba untuk menghancurkan Glue Wall yang akan menghalangi vision mereka berdua. Masih cukup bersabar kedua tim. Tidak ada pergerakan yang cukup serius untuk melakukan engage. Coba untuk menembak dari kejauhan saja. Sementara kali ini perlahan tapi pasti Kocel bersama dengan seorang Aimgat coba untuk mendekat. Granatnya miss barusan. Dan kali ini bakal langsung diajar begitu saja. Kocel terpisah dari teman-temannya. Ini adalah momentum untuk Bigetron by Vitality. Karena pada akhirnya Aimgat berhasil ditumbangkan. Coba untuk melakukan reviving kah? Yes, Koja masih bisa di-revive. Tapi zona akan merapat. Dan akhirnya EVOS Divine berhasil mendapatkan kemenangan pertama mereka di Best of 3 series kita. Alright, itu dia match pertama di secure di map Nextera untuk EVOS Divine. Dan skor yang cukup telak. Mereka sukses 1-0 pertama untuk EVOS Divine di Best of 3 series. Akankah menjadi 2-0 atau Bigetron by Vitality menolak kalah? Pistol round sudah dimulai di map Mudside. Terlihat bagian posisi 3-1, tapi Rasha kali ini cenderung akan menggunakan manekinnya lagi untuk regroup. What a move, Rasha. Sementara udah ada upaya perputaran Koja di sana. Harus terkena first blood di tangan Aimgat. Berhasil diculik dan Juan cukup sekarat sini tentunya berhasil dapatkan oleh seorang Kocel juga. Sisa 2 player dari Bigetron, Keong pun kandas. Sisa Dix aja di belakang sana. Dix, apa yang bisa dilakukan oleh seorang Dix? Karena Dix sudah mulai terkepung dan di belakang langsung dipepeng shoot sama Rasha. Waduh, ngeri banget ini EVOS. Tadi duelnya juga Aimgat kenceng banget, ada Sen yang aktif tentunya menjadi sangat menguntungkan. Dan covering dari seorang Rasha di kejauhan tentunya cukup menyibukkan teman-teman BTR yang sedang sibuk melakukan backup satu sama lain. Dan itu
favorit dari BTR sendiri. Kochel dan juga Emgat yang sudah memegang side kali ini. Sudah mulai maju ke bagian depan. Dan smoke grenade sudah dilemparkan di sana. 3 player sudah merapat kali ini. Keong maju ke bagian depan. Ditemani oleh Dix. Dan Dix sudah mulai terlihat kali ini. Kochel cari 1 player di sana. Seorang Ray berhasil di pick off dengan cukup mudah. Sementara Kochel akan berhadapan dengan 2 player sekaligus. Masih bisa ditahan. Masih bisa sangat diandalkan. Dan membuat BTR hanya menyisakan 1 player saja. Apakah Juan mampu untuk memberikan perlawanan? Karena pada akhirnya Juan hanya tersisa sendiri dan terbakar oleh api cemburu. Yang membuat seorang Juan pun harus tumbang. 2 game kali ini dimenangkan oleh EVOS tanpa adanya kill dari Bigetron kali ini, Haji Sven. Semakin tidak produktif untuk Bigetron by Vitality dan sedikit menjelaskan teman-teman ini kenapa Nextera lagi. Sepertinya bermuda kita ada kendala di custom room sehingga mapnya yang lanjut ini tetap menjadi map Nextera karena harusnya udah full buy harusnya. Wah, gue udah javu banget ini di sini lagi di Zipway lagi. Bigetron tapi ada di site yang berbeda. Akankah jadi story yang berbeda juga karena Keong, oke, udah sampai Cyber airdrop dan ada sebuah smoke grenade sudah diciptakan oleh seorang Dix. Hati-hati, ada ledakan. Ray berhasil dapetin 1 player. Ternyata Koja lagi-lagi menjadi korban pertama. Dan Keong akan bertemu bersama dengan Emgat. Dix kalah kontak kali Emgat. Berhasil secure sama Keong, tapi Kochel datang menolong. Seorang Emgat, sisa Juan lagi-lagi. Sisa Juan lagi aja. Dan ini tentunya nggak mudah untuk dieksekusi sendirian oleh seorang Juan. Juan pun kandas di tangan anak-anak EVOS Divine. Oh my god. Cukup mudah kali ini untuk seorang Ray mendapatkan player-player dari Bigetron by Vitality. Dan kita ngeliat juga gimana perjuangan dari Keong. Dan juga di buy round barusan, BTR nggak bisa dapetin poin eliminasi. Cuma 1 aja dari seorang Keong. Dan kali ini Keong coba untuk bergerak, bersembunyi di balik box. Dix di bagian belakang coba untuk mencari di mana lawannya berada, tapi tembakan sudah mulai dilancarkan barusan. Dix sudah cukup sekarat. Dari belakang juga ada seorang Emgat yang tidak terdeteksi pergerakannya. Rasha berhasil didapatkan. Begitu juga dengan seorang Ray. Menyisakan 2 player dari EVOS Divine kali ini. Apakah ini akan menjadi 1 poin pertama untuk Bigetron by Vitality? Karena pada akhirnya Emgat pun akan coba untuk mundur sedikit. Smoke screen akan dikeluarkan. Juan langsung turun ke bagian bawah. Juan bakal duel dengan seorang Emgat dan oh my god, Juan masih bisa memberikan yang terbaik barusan. Sekarang hanya tersisa seorang Kochel. Dan Kochel akan menghadapi 4 player dari Bigetron by Vitality kali ini. Dan tentu saja Keong di sana menjadi eksekutor yang sangat luar biasa. Angka pertama untuk Bigetron by Vitality setelah buy round. Di round keempat bahkan ada sebuah commit dari seorang Koja. Dia fokus gak beli helm, gak beli vest. Dia fokus beli AWM aja karena udah emang ketinggalan. Dia harus all in dari senjata. Dan untuk vest dan juga helm mungkin dia bakal coba looting dari mayat-mayat anak-anak. Robotnya rusak karena lagi hujan. Sabar mas. Robotnya korslet. Sabar mas. Ya kita lanjutin matchnya. Masih 3-1 kedudukan sementara, tapi Keong cukup bersemangat. Maju ke depan. Coba stacking 4 langsung begitu saja. Hati-hati Keong. Nah, udah ke-scan sama seorang Emgat. Coba ambil cyber airdrop. Ternyata anak-anak dari EVOS Divine, Kochel dan Emgat siap nge-charge grenade ya menuju ke arah lantai 2. Nah, dia berhasil dapetin cyber airdrop kedua dari EVOS Divine. Cenderung pergerakan dari EVOS Divine hanyalah membaca-baca situasinya sementara waktu di setiap jendela-jendela lantai 2 sambil memastikan target mana yang harus kita prioritaskan. Ternyata bakal ada kecenderungan pergerakan melalui ke arah sebelah kanan dekat dengan cyber airdrop. Turun 1 orang Dix di sana, berhasil dapetin 1 orang Emgat. Buka time turner panik tentunya dari Kochel. Masih ada wall of fire. Coba di-spray, Rasha jatuh. Dan sekarang Kochel pun dalam bahaya. Sisa Ray aja kali ini dan Ray dimakan habis sama seorang Keong. Itu momen Dix tadi mahal banget dia turun. Ada fall damage dikit, tapi ketika dia dapetin 1 kontak pertamanya, menumbangkan lawannya. Gue kira bakal langsung di-trade, ternyata enggak. Respon gol dari seorang Dix masih sangat on point. Dan hal tersebut yang garis senyum lagi di wajah mereka. Tidak seperti di game pertama karena kali ini BTR sudah mulai menunjukkan perlawanan. Steffi sudah diaktifkan, Keong maju ke bagian depan. Duel dengan seorang Kochel nampaknya, tapi ada flash freeze yang menyusul. Dan ini akan menjadi sangat berbahaya karena Keongnya berhasil untuk ditumbangkan 2 player tapi didapatkan oleh Juan. Dix melakukan follow up di sana.
Berhasil untuk dihidupkan kembali satu playernya. Menyisakan Ray dan juga Rasya yang terpisah kali ini. Apakah bisa melakukan sesuatu seorang Rasya dengan parafalnya? Karena Dick sendiri udah komit ke arah seorang Ray. Menyisakan Rasya aja yang sedikit kebingungan harus berbuat apa. Karena masih coba untuk digocek kiri dan kanan. Parafal digunakan dan itu dia. 3 sama untuk Bigetron by Faisal. 3 sama adik-adik, semakin panas tentunya. Setelah tadi memang skor udah sama persis kayak pas ke Mouse, tapi tetap intinya ini fair play yang memang harus tetap terjadi. Keduanya udah mulai sama-sama fokus di map kita round ke-7. Ini di Katulistiwa akan sangat emosional sekali. Terlihat ada default play 3-1 dari anak-anak EVOS Divine. Sementara seperti biasa, Kocel akan menjemput peluang mendapatkan cyber airdrop saat lagi depan mata dari seorang Kyong. Juga sudah terlihat, awas ada sebuah Dragon Freeze. Agak merepotkan karena Kyong. Ada tembakan PSK 94 juga dari Ray, berhasil dapetin Kyong. Agak fatal dari samping, Kocel berhasil dapat 1, tapi MGUT berhasil menghentikan langkah dari Juan Dixon juga. Koja di sana 3-3-nya. Ngeri banget MGUT di sana. Benar-benar nunjukin kualitasnya sebagai salah satu player yang sangat luar biasa. Kita bakal lihat nih gimana konteks seorang MGUT. 1, 2, 3. Gokil. Kali ini coba untuk masuk ke bagian dalam, sementara Juan coba untuk melakukan flanking kali ini. Kocel mulai bergerak sendirian di sisi sebelah kanan. Juan tidak terlalu terburu-buru. Dan Kocel dengan phase 4 kali ini coba untuk mencari satu lawan yang mungkin bisa di pick off oleh dirinya. Sudah ada Aurora Vision yang diaktifkan. Time Turner juga sudah langsung menyala di sana. Tapi kali ini Kocel harus berhadapan dengan 3 player sekaligus. Bukan kabar baik untuk seorang Kocel. Apakah EVOS Divine bisa membalikan keadaan? Karena pada akhirnya menyisakan 1 saja. Dix pun harus tumbang. EVOS Divine dengan game point mereka kali ini. Match point, sorry maksud gua. Match point sudah di depan mata untuk EVOS Divine dan kemenangan seakan sudah ada di tangan EVOS Divine. Seakan-akan satu tangan dari kedua tangan EVOS Divine. Sebagian EVOS Divine akan menutup game ini menjadi 2-0. Atau Bigetron by Vitality masih ingin lebih. Terlihat pergerakan dari sebelah kanan bakal coba ditumpuk. Ada lemparan grenade dan juga utilities. Juan dan juga Kocel sudah bertemu. Tracing step udah dipencet juga. Buka dulu Time Turner. Ada wall of fire juga. Masih bisa mundur. Taking. Rasya berhasil dapetin 1. Ray dan MGUT berhasil dapetin 1. Dan ditutup terakhir sisa Juan. EVOS Divine menang 2-0 lawan Bigetron. Selebrasi dong. Selebrasi dong. Selebrasi dong. Oke. Selebrasi dulu tuh ya. Selebrasi dulu. Gokil, Disuruh baca gokil, nickname-nya gokil. dulu itu. Disuruh baca